Al-Qassam merilis video yang memperlihatkan pasukannya menghancurkan tank dan membunuh tentara Israel. Adapun video tersebut diunggah Al-Qassam pada Senin 6 November 2023. Dalam keterangannya, Al-Qassam menghancurkan kendaraan lapis baja Israel saat berada di timur Khan Yunis. Juru bicara Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengatakan 27 tank Israel dihancurkan hanya dalam waktu 48 jam. Terlihat tank Israel meledak satu persatu hingga tak tersisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Secara resmi, Brigade Al-Qassam memperkenalkan senjata terbarunya, yakni rudal anti-bunker atau TPG yang diberi nama Al-Yasin. Rudal ini menjadi senjata baru Al-Qassam yang ditakuti oleh tentara Israel. Pasalnya, dengan rudal Al-Yasin, tentara Israel tidak akan bisa bersembunyi lagi. Inilah kekuatan ledakan rudal Al-Yasin milik Brigade Al-Qassam. Adapun video itu dirilis oleh Al-Qassam pada Senin 6 November 2023. Dalam video itu terlihat sebuah bangunan kecil yang berada di tengah lapangan. Di samping bangunan tersebut pun terlihat rudal anti-bunker Al-Yasin. Tak berselang lama, bangunan berbentuk persegi itu langsung meledak secara dahsyat dalam hitungan detik. Tak main-main, bangunan itu langsung hancur dan rata dengan tanah. Sementara dalam keterangannya, Al-Qassam mengklaim rudal tersebut dibuat secara khusus untuk menargetkan tentara Israel yang bersembunyi di dalam gedung. Rudal Al-Yasin akan menghancurkan tempat persembunyian Israel yang berada di wilayah jalur Gaza. Perlu diketahui, rudal ini dirancang dan diproduksi oleh Al-Qassam sendiri. Rudal yang memiliki daya rusak tinggi ini diluncurkan dengan RPG. Ya Allah, sedih ya Rab. Yaman melancarkan serangan intensif ke posisi Israel menggunakan pesawat tak berawak. Adapun serangan itu terjadi selama beberapa jam pada Senin 6 November 2023. Serangan tersebut menjadi yang kedua kalinya seusai Yaman mendeklarasikan ikut perang melawan Israel. Hal tersebut diklaim oleh juru bicara kelompok Yaman Al-Houthi, yakni Yahya Saree. Pernyataan itu disampaikan melalui akun X pada Selasa 7 November 2023. Adapun pernyataan tersebut menjadi ketiga kalinya Saree buka suara seusai mendeklarasikan perang dengan Israel. Dalam pernyataannya, Saree mengatakan angkatan bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah drone. Serangan itu ditujukan ke berbagai sasaran sensitif musuh Israel di wilayah pendudukan. Saree mengklaim serangan itu terjadi secara intensif selama beberapa jam terakhir. Akibat serangan tersebut, aktivitas di pangkalan dan bandara yang menjadi sasaran terhenti selama beberapa jam. Dalam pernyataan yang sama, Saree menyebut pasukan Houthi akan terus melakukan operasi militer yang lebih kualitatif untuk mendukung rakyat Palestina. Serangan itu akan terus meningkat hingga Israel menghentikan agresi brutalnya di Gaza. Perang Hamas-Israel sudah berlangsung selama 1 bulan penuh, namun kondisi berbanding terbalik antara militan Palestina dan tentara Israel. Pasalnya Hamas disebut semakin berkuasa di medan perang, sementara Israel rata dengan tanah.
Hal tersebut disampaikan oleh analisis militer Israel yakni Amos Harel yang menyebut kepemimpinan Hamas terus mempertahankan kendali atas jalur Gaza. Kondisi itu terjadi meski tentara Israel sudah melancarkan serangan sengit di jalur Gaza selama 1 bulan. Harel menjelaskan tentara Israel menggunakan taktik pembelahan untuk membagi Gaza menjadi 2 bagian dalam serangan daratnya. Dalam taktik tersebut, tentara Zionis bergerak maju secara perlahan dan metodis yang disertai dengan sejumlah bombardir dari artileri darat maupun udara. Namun taktik ini bertentangan dengan pernyataan tentara Israel. Harel mengatakan satu di antara kelemahan tentara Zionis adalah ketidakmampuan mereka membunuh banyak pejuang Brigade Al-Qassam dalam pertempuran darat. Sementara Harel mengatakan posisi tentara Israel telah dihancurkan dan rata dengan tanah. Kondisi itu terjadi di Beit Hanon yang terletak di jalur Gaza Timur. Adapun lokasi itu menjadi wilayah pasukan cadangan Israel yang beroperasi selama pertempuran dengan Hamas. Hizbullah merilis video yang memperlihatkan serangan terhadap kendaraan logistik Israel di perbatasan Lebanon. Adapun serangan itu sebagai aksi balas dendam Hizbullah seusai Israel membunuh seorang nenek dan 3 cucunya yang masih balita. Serangan tersebut membuat tentara Israel lari terpirit-pirit menyelamatkan diri. Inilah detik-detik Hizbullah membidik kendaraan logistik Israel yang sedang melaju. Adapun video tersebut diunggah oleh Hizbullah pada Selasa 7 November 2023. Dalam video itu terlihat Hizbullah menargetkan kendaraan logistik Israel dari kejauhan. Tak berselang lama, kendaraan tersebut meledak secara dahsyat hingga mengakibatkan kepulan asap putih yang pekat. Lantas beberapa tentara Israel nampak keluar dari kendaraan logistik tersebut. Mereka pun terseok-seok menjauh dari kebakaran demi menyelamatkan diri. Sementara dikutip dari Reuters, serangan itu menjadi sikap tegas dari Hizbullah. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan tidak akan mentolerir serangan terhadap warga sipil. Pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah menjadi sasaran serangan selesai Washington ikut campur perang Hamas dan Israel. Hanya dalam 21 hari, pangkalan militer Amerika Serikat sudah diserang sebanyak 38 kali. Akibat serangan tersebut tercatat 45 tentara Washington terluka parah. Dikutip dari New York Post, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Pentagon Patrick Ryder pada Senin 6 November 2023 yang mengatakan pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah diserang berturut-turut sejak 17 Oktober silam. Tercatat sebanyak 20 kali serangan di pangkalan Amerika Serikat yang berada di Irak, sementara pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah sudah diserang sebanyak 18 kali. Ryder menyebut pangkalannya diserang menggunakan drone dan roket yang sangat mengganggu. Pihaknya pun mengklaim tentara Pentagon tidak ada yang tewas dalam serangan tersebut. Meski begitu, sebanyak 45 tentara Amerika Serikat mengalami luka parah. Pasalnya, mereka terkena pecahan peluru di bagian vital seperti di kepala, gendang telinga, kaki, dan lain sebagainya. Kerugian besar-besaran dialami Amerika Serikat selesai ikut campur perang Hamas Israel. Pasalnya pasukan Yaman yakni Al-Houthi membantai pasukan Washington yang berada di Irak dan Suriah. Tercatat puluhan tentara Amerika Serikat tewas dan mengalami luka parah. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 45 orang tentara Amerika Serikat yang tewas. Puluhan tentara Washington itu tewas seusai pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah diserang menggunakan pesawat tak berawak. Rupanya angka ini meningkat 2 kali lipat dari laporan terakhir Pentagon. Pasalnya Departemen Pertahanan Amerika Serikat secara resmi memberikan pernyataan setidaknya ada 21 tentara Washington yang tewas. Mereka tewas akibat drone pasukan Al-Houthi yang membuat cedera otak traumatis. Sementara perlu diketahui, pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah menjadi sasaran serangan dari Houthi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pers Pentagon Patrick Ryder pada Senin 6 November 2023. Pasalnya, hanya dalam 21 hari, pangkalan Amerika Serikat sudah diserang sebanyak 38 kali. Tercatat sebanyak 20 kali serangan di pangkalan Amerika Serikat yang berada di Irak, lalu pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah sudah diserang sebanyak 18 kali.
Raider menyebut pangkalannya diserang menggunakan drone dan roket yang sangat mengganggu. Pasukan elit NATO diam-diam ikut berperang Hamas Israel. Adapun negara yang mengirim pasukan elitnya adalah Kanada. Negara tersebut mengirim unit pasukan elit Komando Pasukan Operasi Khusus atau KANSOVCOM ke Gaza, Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, pasukan NATO yang dikirim ke Gaza memiliki tugas khusus yang sangat berbahaya. Pasalnya mereka harus menyelamatkan warga Israel yang disandera oleh Hamas. Oleh sebab itu, KANSOVCOM membentuk tim kecil yang tergabung dalam Satuan Tugas Gabungan 2 atau JTF-2. Mereka harus membebaskan setidaknya lebih dari 200 warga Israel yang telah disandera. Keterlibatan Kanada dalam perang tersebut pun telah dikonfirmasi oleh seorang pejabat yang tak disebutkan namanya. Pejabat Kanada itu mengatakan pasukan khusus dari negaranya memiliki misi menjaga keamanan Kedutaan Besar Kanada di Israel. Selain itu, pasukan khusus kemungkinan akan mengevakuasi staf penting saat terjadi serangan di Tel Aviv. Tak hanya Kanada, namun Amerika Serikat juga dilaporkan mengirim pasukan khusus di jalur Gaza. Diketahui Amerika Serikat sendiri menjadi negara utama yang mendukung Israel dalam perangnya melawan Hamas. Israel menargetkan Rumah Sakit Indonesia di Gaza sebagai sasaran serangan lantaran dianggap sebagai markas Hamas. Tuduhan itu disampaikan oleh juru bicara militer Israel yakni Daniel Hagari. Tak hanya itu, seorang jurnalis Israel turut mengunggah bukti video yang menyebut Rumah Sakit Indonesia di Gaza terhubung dengan terowongan Hamas. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh jurnalis Sacha Roitman yang mengunggah videonya di akun X. Dalam video yang diunggah di akun X memperlihatkan pintu masuk terowongan di Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Bait Lahia, Gaza. Ia juga menyebutkan terowongan tersebut digunakan untuk memasok solar bagi Hamas. Hal senada juga disampaikan oleh Daniel Hagari. Pihaknya mengatakan Rumah Sakit Indonesia di Gaza dibangun di atas jaringan terowongan Hamas. Selain itu, Israel juga menuduh Rumah Sakit Indonesia melindungi jaringan terowongan itu dari pengeboman karena berada di bawah rumah sakit. Namun tuduhan tersebut dibantah oleh Presidium Medical Emergency Rescue Committee yakni Mercy Dr. Henry Hidayatullah. Henry menjelaskan jika Rumah Sakit Indonesia yang dibangun di Gaza hanya untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, mulai dari proses pembangunan, desain, dan segala hal terkaitnya disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Pihaknya menekankan jika segala fasilitas hanya dibangun untuk pelayanan pasien. Henry juga membantah adanya tuduhan pembuatan kanal-kanal di rumah sakit. Tangki yang berada di Rumah Sakit Indonesia juga diperuntukkan untuk keamanan dan tempat penampungan air. Sehingga Henry tegas membantah jika keberadaan Rumah Sakit Indonesia di Gaza sebagai markas dari Hamas. Sebaliknya, ia menyebut Rumah Sakit Indonesia berkomitmen untuk melayani pasien. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee yakni Sarbini Abdul Murad Bangunan yang mengatakan ada solar di bawah bangunan Rumah Sakit Indonesia, namun hal itu untuk keperluan operasional rumah sakit seperti genset, listrik, air, dan lain sebagainya. Dokter lulusan universitas ternama Indonesia menjadi korban serangan brutal Israel saat mengabdi sebagai relawan di Gaza. Adapun Dr. Muin Al-Surafa meninggal pada Minggu 5 November 2023 silam. Lantas inilah sosok Dr. Muin Al-Surafa yang disebut mati syahid dalam perang Hamas Israel. Muin merupakan seorang relawan dari Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi melalui akun Instagram BSMI pada Selasa 7 November. Muin sendiri merupakan seorang dokter Palestina yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di Indonesia. Ia mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia dari BSMI. Informasi tersebut pun dituliskan oleh akun Facebook Fitria Emak Haki. Pada tahun 2010, ia melanjutkan pasca sarjana di Universitas Gajah Mada
Wada atau UGM Yogyakarta. Lalu pada 2014 dilanjutkan dengan program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Muin menyelesaikan pendidikannya di Indonesia pada tahun 2018 dan kembali ke Palestina. Selesai kembalinya ke Gaza, Muin mengabdi dan menjadi relawan bersama BSMI. Saat Israel menggempur Gaza, Muin menjadi relawan yang bertugas di Rumah Sakit Gamal Adwan. Perlu diketahui, Muin sendiri meninggal di rumahnya saat Israel mengebom Gaza pada Minggu 5 November 2023 silam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.